so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albiana. Di sini saya akan membahas sedikit tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan simak video ini. Pertama yaitu adalah aliran perennialisme, di mana aliran ini lahir pada abad ke-20-an. Aliran ini juga sebagai reaksi antara pendidikan progresif. Nah, selain itu aliran ini juga menentang pendidikan progresivisme. Nah, di sini perennialisme juga memiliki 3 tokoh. Yang pertama ada Aristoteles, yang kedua Plato, dan yang ketiga Thomas Aquinas. Perennialisme memiliki 3 teori belajar. Yang pertama mental disiplin. Nah, mental disiplin juga sangat penting dalam proses pembelajaran peserta didik untuk lebih memiliki mental yang tinggi dalam menghadapi sebuah pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dua itu rasional dan asas kemerdekaan, di mana rasional dan asas kemerdekaan ini juga sangat penting untuk menjadikan siswa lebih mengenal dirinya sendiri atau menjadi dirinya sendiri, dan tidak sekalipun merendahkan dirinya sendiri bahwa dia itu lebih lebih kecil dibandingkan dengan temannya yang di atasnya. Ketiga, belajar untuk berpikir. Nah, di mana proses belajar untuk berpikir ini juga sangat penting bagi anak sekolah dasar. Di sini mereka bisa melatih proses belajar dan juga proses berpikirnya dalam menangkap sebuah pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua yaitu adalah humanisme, di mana humanisme adalah salah satu aliran yang memiliki sifat demokratis dan etis. Nah, humanisme juga itu mengajarkan seseorang bagaimana caranya memanusiakan manusia, juga tidak semena-mena terhadap manusia lainnya. Nah, adapun dasar-dasar humanisme itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, humanisme etis. Artinya humanisme etis ini tergolong dalam bagaimana cara manusia itu memiliki etika dan moral untuk saling menghargai satu sama lain. Yang kedua itu humanisme itu rasional, artinya di mana manusia itu lebih berpikir menggunakan logikanya dan juga bertindak menggunakan logikanya. Ketiga, humanisme mendukung demokrasi dan hak asasi manusia. Artinya di sini sudah jelas ya bahwa humanisme itu tidak membeda-bedakan antara manusia lain dan antara manusia satu dan manusia lain, seperti halnya juga demokrasi dan juga hak asasi manusia. Keempat, humanisme menegaskan bahwa kebebasan pribadi harus dikombinasikan dengan tanggung jawab sosial. Artinya kedua kombinasi tersebut antara pribadi dan juga tanggung jawab sosial harus saling dikaitkan agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan antara kebebasan dan juga tanggung jawab sosial. Aliran yang ketiga yaitu aliran eksistensi, di mana aliran tersebut mengajarkan bahwa seseorang harus keluar dari situasi dan juga harus bisa berdiri dengan dirinya sendiri. Tujuan eksistensi yaitu mengembalikan keberadaan umat manusia sesuai dengan keberadaan hidup hak asasi yang dimiliki dalam hidupnya. Kemudian mampu membuat semangat, disiplin, diri dan tanggung jawab pada siswanya. Di sini tujuan eksistensi itu lebih mengarah kepada bagaimana seorang guru mengembangkan lagi semangat
siswanya untuk menjalankan suatu studi yang ia tekuni sekarang. Aliran yang keempat yaitu adalah pragmatisme, di mana aliran tersebut lebih ke sesuatu yang dimiliki, dan sesuatu yang dimiliki tersebut itu bersifat nyata. Seperti kita memiliki suatu studi yang kita jalani sekarang, di mana studi tersebut nyata bahwa kita memang menjalankan studi atau suatu proses perkuliahan yang sekarang kita tekuni. Tokoh pragmatisme bisa kita lihat sendiri. Tokoh-tokoh pragmatisme ada 3. Nah, di ketiga tokoh tersebut itu menjelaskan tentang pendapatnya mengenai pragmatisme. Contoh pragmatisme dibagi menjadi 3, yaitu dalam bidang kesenian, kesehatan, dan juga bidang pendidikan. Aliran yang kelima yaitu aliran realisme, di mana aliran tersebut lebih kepada keabstrakan atau lebih kepada dunia yang dunia abstrak begitu, kayak dunia yang memang memiliki dunia lainnya sendiri. Kemudian aliran filsafat yang keenam atau yang terakhir yaitu aliran materialisme, di mana materialisme ini lebih ke suatu materi yang dilihat secara langsung, seperti pada uang. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know